Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana belajarnya? Tetap semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Nah, baik, untuk hari ini kita akan memulai pelajaran. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, alhamdulillah ya, semuanya sudah ikut berdoa ya anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar kembali tematik tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai 3 materi. Yang pertama, menirukan gerak tumbuhan dalam tarian. Yang kedua, mengenal ungkapan permintaan maaf. Dan yang ketiga, menyebutkan aturan bermain di rumah. Untuk materi yang pertama, menirukan gerak tumbuhan dalam tarian. Nah, sekarang kalian perhatikan gerakan tumbuhan berikut. Di sekitar kita banyak tumbuhan. Tumbuhan dapat bergerak saat ditiup angin. Saat angin bertiup, daun melambai-lambai. Dahan dan ranting bergoyang-goyang. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau tertiup oleh angin. Gerakan tumbuhan dapat kita tiru. Tiruan gerakan ini bisa menjadi gerak tarian yang indah. Saat meniru gerakan tumbuhan, kaki diam di tempat, hanya tangan dan tubuh yang digerakkan. Nah, sekarang coba kalian lihat contoh gerakan tarian yang meniru tumbuhan. Yang pertama ada gerakan ranting melambai ke depan dan ke belakang. Kemudian, gerakan ranting melambai ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, gerakan daun berayun. Dan contoh yang lain, gerakan pohon tertiup angin. Nah, itu ya contoh 4 gerakan menirukan gerakan dari tumbuhan. Nanti kalian bisa coba di rumah ya. Untuk materi selanjutnya, mengenal ungkapan permintaan maaf. Saat melakukan kegiatan bersama teman, misalkan bermain, belajar, kita bisa melakukan kesalahan yang tidak kita sengaja. Misalkan tidak sengaja menjatuhkan barang teman atau tidak sengaja mendabrak teman. Nah, apabila hal itu terjadi, sebaiknya kita meminta maaf. Meminta maaf harus dilakukan dengan tulus. Artinya, meminta maaf harus dengan sungguh-sungguh dan tidak terpaksa. Kita mengucapkannya dengan jujur. Kita berniat dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, perhatikan contoh ungkapan permintaan maaf berikut. Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan makananmu. Iya, tidak apa-apa. Nah, contoh selanjutnya. Maafkan ya, saya tidak sengaja mematahkan pensilmu. Atau, maafkan ya, aku tidak sengaja menabrakmu. Nah, itu ya contoh permintaan maaf yang dilakukan dengan bahasa yang sopan, santun, dan tulus. Jadi, jangan lupa ya, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus selalu meminta maaf. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu menyebutkan aturan bermain di rumah. Kalian sudah belajar tentang arti aturan. Aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Setiap aturan di rumah harus dipatuhi. Aturan harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Dengan mematuhi peraturan, hidup kita menjadi lebih teratur. Nah, coba sekarang kalian perhatikan beberapa aturan yang ada di rumah. Yang pertama, misalkan mainan harus dirapihkan kembali. Kemudian, bermain dengan adik atau kakak dengan rukun. Dan selanjutnya, setelah bermain, jangan lupa kita harus tetap belajar. Nah, itu saja ya anak-anak untuk materi hari ini.
Sekarang untuk tugasnya, coba kalian buka di buku Bu Pena halaman 28. Kalian kerjakan, ayo berlatih, cukup nomor 1 saja, bagian A, B, dan C. Selanjutnya, kalian kerjakan juga latihan di halaman 30 menjelaskan aturan bermain di rumah. Nah, itu saja ya anak-anak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ibu guru tadi dapat dimengerti oleh kalian ya. Kalian tetap selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.